Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk kali ini kita lanjutkan dosa besar. Judulnya apa, Pak? Lupa. Barbering ini gitu. Nyamun. Mencuri sudah nggak? Mencuri sudah. Selanjutnya menyamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Jadi balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, berarti kalau memerangi Allah dan Rasulnya berarti kafir. Atau ngaku, misalnya dia ngaku seorang muslim sekalipun, ya bisa jadi balasannya juga sama seperti ini. Ngakunya muslim tapi memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi syariat Islam. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang merusak dunia, merusak tatanan, mereka itu apa yang harus dilakukan untuk mereka? Dibunuh, disalib. Dibunuh itu berarti langsung dibunuh. Kalau disalib atau disalib ya berarti disalib. Meskipun akhirnya juga dibunuh, akhirnya juga meninggal di situ. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang, kalau kanan dengan berarti dengan kiri, gitu. Atau diasingkan, dibuang dari negeri tempat diamnya. Jadi ini balasan untuk orang yang melakukan dosa ini. Yang pertama musuh Allah dan Rasulnya, terus membuat kerusakan di bumi. Salah satunya kenapa ayat ini dimasukkan pada bab dosa besar tentang menyamun, berarti orang yang menyamun pun juga sama. Menyamun itu apa? Enggak cuma mencuri, merampok masuk di sini. Jadi kalau nyuri bisa jadi enggak kerasaan itu. Nah, menyamun itu bisa jadi dibunuh. Dan kaitan dengan ini, saya baca keterangan dulu. Al-Wahidi rahimahullah berkata, makna memerangi Allah dan Rasulnya pada ayat di atas adalah durhaka terhadap keduanya dan tidak mentaati keduanya. Setiap orang yang mendurhakai Anda disebut memerangi Anda. Maksud membuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan pembunuhan, pencurian, perampasan harta benda. Siapa saja yang mengangkat senjata melawan orang-orang yang beriman, maka ia juga memerangi Allah dan Rasulnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi gini, kaitan dengan menyamun itu nggak cuma nyuri saja. Di sini disebutkan bisa jadi dia melakukan pembunuhan.
Kalau dia membunuh berarti bunuh balik. Tadi kan orang yang musuh Allah dan rusak dan Rasulnya, begitu pula merusak di muka bumi, itu kan bisa dibunuh, bisa disalib, bisa dipotong kaki dan tangannya silang, bisa diasingkan. Lah, kapan itu bisa dibunuh? Maka bisa jadi karena dia membunuh, maka dia harus bunuh balik, kisos. Terus dia mencuri saja, bisa jadi dia dengan dipotong tangan. Merampas harta benda, seperti itu. Misalnya nggak cuman bunuh, sambil bunuh sambil ngambil semua harta yang dia rampok, berarti dibunuh dan disalib, kan gitu. Sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kalau cuman mencuri saja potong tangan, tapi kalau dia mencuri, merampok, melukai sampai membunuh, maka dia hukumannya juga akan tambah tinggi. Jadi hukuman dalam Islam itu sesuai dengan amalannya. Kalau cuma nyuri saja, potong tangan saja. Kalau dia nyuri plus bunuh, baru dia dibunuh juga, bisa jadi juga disalib. Jadi seperti itu, sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan di dunia ini. Maka balasannya di dunia seperti itu. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu penghinaan untuk mereka di dunia ini. Maksudnya apa? Di dunia mereka udah dihinakan dengan seperti itu. Wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan nanti di akhirat mereka akan dapat adab yang pedih. Jadi seperti itu, di dunia kena siksa, di dunia kena hukuman, nanti di akhirat dapat siksaan. Menafsirkan penggalan ayat ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard, pada ayat tadi. Al-Walibi meriwayatkan ucapan Abdullah bin Abbas, berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mufassir dia, sahabat Nabi. Kata au pada ayat ini menunjukkan takhir, pilihan. Maksudnya ibahah, dibolehkan. Artinya jika imam menghendaki dibunuh maka dibunuh. Jika imam menghendaki disalib maka dia disalib. Jika imam menghendaki dibuang maka dia dibuang. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab dan Mujahid. Jadi tergantung hukuman dari imam. Imam di sini itu tidak harus presidennya, nanti tergantung keputusan hakim. Jadi tergantung keputusan hakimnya seperti apa, dia melakukan penyamunan ini sampai seperti apa. Yang dirampok itu satu orang saja atau satu kelompok orang, kan gitu. Dia melakukannya terencana atau tidak, sampai seperti apa kesalahannya, maka hukumannya sesuai dengan keputusan imam atau keputusan hakim. Sedangkan Atiyah meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata au di sini bukan untuk ibahah, tetapi untuk menunjukkan urutan hukuman sesuai kejahatan yang dilakukan. Barang siapa yang membunuh dan merampas harta benda, maka dia dibunuh atau disalib. Barang siapa merampas harta tanpa membunuh, maka dia dipotong tangan dan kaki secara silang. Barang siapa menumpahkan darah tanpa merampas harta, maka dia dibunuh saja. Barang siapa mengancam para pejalan tanpa membunuh, maka dia diasingkan. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi urutannya kalau gini maka gini, kalau gini maka gini. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Jadi inilah yang perlu kita pahami kaitan dengan ayat ini. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, masing-masing pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Barang siapa mendapat hukuman dibunuh atau disalib, maka dia barang siapa mendapat hukuman dibunuh dan disalib, maka dia dibunuh terlebih dahulu sebelum disalib untuk menghindari penyiksaan terhadapnya.
lalu disalib selama 3 hari, kemudian diturunkan. Jadi seperti itu. Bukan berarti ini enggak cuman sekedar dijemur saja. Ini pembelajaran untuk yang lain. Barangkali ada kerucu-kerucunya atau konco-konconya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, maka misalnya yang kecekel lagi bawahane, lah bar kuwi bandari atau yang nyuruh atau yang lebih tinggi dari dia itu takut lah gitu loh. Jadi disalib itu untuk nakutin yang lain. Jadi disalibnya selama 3 hari, setelah itu diturunkan, tentunya setelah itu dikuburkan. Rakor tidur kita mampu dengan diturunkan, dikuburkan. Barang siapa mendapat hukuman dibunuh, maka dia dibunuh lalu diserahkan kepada keluarganya untuk dikebumikan. Nah, ini juga kalau cuma bunuh saja seperti itu. Barang siapa terkena hukuman potong tangan tanpa dibunuh, maka tangan kanannya dipotong lalu diobati sampai darahnya tidak mengalir lagi. Nah, jadi ini sama seperti potong tangan kemarin ya, nyuri tadi. Nyuri kemarin juga sama. Dia potong tangan ya tetap harus diobati. Setelah potong tangan diobati sampai darah tetap tidak mengalir. Setelah itu ora dipotong tok wis mulia obatono dhewe. Nah, bukan seperti itu. Tetap harus diobati. Jika ia mengulangi perbuatannya dan mencuri lagi, maka kaki kirinya dipotong. Jika ia mengulanginya dan mencuri lagi, maka tangan kirinya dipotong. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang mencuri maka potonglah tangannya, dan dia mencuri lagi maka potonglah kakinya, dan jika dia mencuri kembali maka potong tangannya. Kemudian jika mencuri lagi maka potonglah kakinya. Jadi silang seperti itu, kanan kiri, kiri lagi kanan, kan seperti itu. Caranya seperti itu. Kaitan dengan mencuri, kaitan dengan hadis ini juga kemarin sudah saya sampaikan, menunjukkan bahwa hukuman dalam Islam potong tangan itu bukan berarti terus taubat pasti diterima. Ya, tergantung kalau kaitan dengan hukuman ya hukuman saja. Nanti antara dia itu taubat atau tidak urusan dia. Dia diterima taubatnya atau tidak ya urusan dia dengan Allah. Kita sebagai manusia yang menghukum, misalnya pemimpin atau hakim, itu cuma sekedar hukum saja. Urusan taubat urusan dia. Jadi kalau potong tangan setelah itu taubat ya urusan dia. Nah, nanti insya Allah akan diterima taubatnya. Kalau potong tangan atau setelah itu nggak taubat ya urusan dia. Nyuri lagi ya potong kakinya, kan gitu. Jadi ini yang perlu ditekankan. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, di mana tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisih beliau berdua. Tentang kaki kiri yang mesti dipotong merupakan kesepakatan mereka yang memahami pemotongan kaki setelah pemotongan tangan dari firman Allah yang artinya dengan silang atau timbal balik itu memang seperti itu. Kok ngono piye? Karena nek kaki kanan tangan kanan terus kaki kanan itu susah jalannya. Kan gitu. Kalau tangan kanan terus kaki kiri itu kan masih ada kemungkinan bisa jalan, kan gitu. Nah, kalau kanan terus melakukannya susah itu pasti. Tapi kalau kanan dengan kiri lah itu masih ada kemungkinan kayaknya nanggukrek atau piye, entahlah, intinya masih bisa. Tapi setelah itu ya tetap silang lagi. Sebenarnya hukuman dalam Islam pun juga memperhatikan hal-hal yang sekecil itu. Lah kanan karo kanan terus ya susah itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, berarti jik dimasake asli ini. Hukuman itu sebenarnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk pembelajaran. Kalau yang kita lihat itu kan bagi yang pernah umroh, potong sampai mana? Sampai sini aja. Ini sampai sini.
bawa krek nek ra nganggo ngene terus ngangkat krek piye? Taleni. Oh iya, so nek duwe iki sikil tok ya iso, tapi kan ya tetap mempertimbangkan ke apa namanya? Kemudahan dia untuk melakukan kerjaan selanjutnya juga toh. Kan gitu. Orang cacat nek duwe sikil tok ya ono. Salaman nggo sikil ono, saya pernah. Nah, iya, gur ngempit tok lho ya kuwi. Nah, bisa diakali ya iso, tapi kan kembali lagi repot kan itu. Cukup sampai sini, ada yang lain perlu ditanyakan? Ya. Dalam penjelasan firman Allah yang artinya lalu dibuang dari tempat tinggalnya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas berkata maksudnya imam mempermaklumkan dibolehkannya menumpahkan darahnya dengan mengatakan barang siapa bertemu dengannya hendaklah dia membunuhnya. Nah, misalnya suruh pergi, kalau ketahuan bunuh aja silahkan. Nah, itu juga diperbolehkan. Ini berkenaan dengan mereka yang tidak tertangkap. Nah, misalnya. Namun jika ia sudah tertangkap, maka pembuangannya adalah dengan dimasukkan ke dalam penjara. Apabila dia sudah ditahan dan dicekal dari bergerak bebas di negerinya, maka dia sudah terbuang. Jadi ini maksudnya, misalnya terjadi perampokan, wis ngerti CCTV-nya kena, misalnya ada buktinya, wong iki. Terus apa yang misalnya pemimpin atau hakim atau mungkin kalau zaman sekarang polisi yang misalnya sesuai dengan syariat itu memberi pengumuman kalau ketemu orang ini bunuh aja di mana saja bebas, misalnya kan bisa tuh seperti itu. Nah, silakan, itu diperbolehkan. Kalaupun misalnya ketangkap, ya udah ketangkap berarti dipenjara, berarti dia diasingkan dari masyarakat sekitar sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk nyuri lagi kan gitu. Nah, kalau udah ditangkap ya tidak dibunuh, misalnya seperti itu. Nah, jadi mengasingkan itu maknanya adalah seperti itu. Ibnu Qutaibah pernah bersyair untuk orang yang dipenjara. Kita keluar dari dunia dan kitalah penghuninya. Bukanlah kita orang-orang yang hidup tidak pula mati di sana. Nah, maksudnya di penjara itu. Apabila sipir datang untuk satu keperluan suatu ketika, kita pun terheran-heran. Inilah dia yang datang dari dunia. Nah, seakan seperti itu. Jika perbuatan membegal dan mengancam para pejalan saja sudah termasuk dosa besar, bagaimana lagi jika ditambah dengan merampas harta, melukai atau bahkan membunuh? Tentu saja pelakunya telah melakukan beberapa dosa besar sekaligus. Itu masih ditambah kemungkinan besar mereka meninggalkan sholat dan menghabiskan hasil rampasan mereka dengan untuk mabuk-mabuk, zina dan lain sebagainya. Nah, biasanya dit panas, dit haram ini ya tetap digunakan untuk hal yang jelek juga, pasti seperti itu. Nah, belum lagi dia meninggalkan sholat. Kalau biasa makan harta haram untuk sholat nggak mungkin, pasti berat. Jadi dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini itu amat sangat banyak. Meninggalkan sholat dosa besar, meninggalkan puasa dosa besar, harta hasilnya digunakan untuk zina, untuk judi atau mabuk-mabukan atau yang lain sebagainya, berarti dosa besar yang dilakukan amat sangat banyak. Orang yang ngakunya Islam kok melakukan seperti ini, ya berarti dia ya dosa besar. Mlebu surga ora Pak, ya angger tobat surgane ora ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Karena dosa besar itu tidak bisa diampuni begitu saja. Itu diampuninya syaratnya adalah dia taubat dengan taubatan nasuha. Selesai kaitan dengan dosa besar yang ke-24, kaitan dengan menyamun, merampok, dan nakut-nakutin. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Sudah jelas ya? Nah, kaitan dengan mencuri sudah. Kalau mencuri saja gitu berarti ini lebih dari mencuri. Bisa jadi dia harus membunuh
bunuh atau yang lain sebagainya. Jadi gini, hukum itu di dalam Islam kita menghukumi secara dohir saja. Maksudnya secara dohir itu yang ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya urusan dia. Paham ya sampai sini? Kalau nggak ketahuan urusan dia. Dan berarti perlu diketahui. Berarti ini ketahuan ya ora apa-apa. Kaitannya dugui. Itu berarti dosa besar gitu loh. Ini kaitan dengan pembahasan dosa besar. Orang yang melakukan itu meskipun nggak ketahuan dia melakukan dosa besar gitu loh. Lah itu perkara kecekel apa ora kecekel urusan lain. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah dosa besar. Ya pembelajaran buat kita yang nggak nyuri apa? Ya aja nyuri lah gitu aja. Nah, nyuri rakonangan itu juga banyak kan gitu. Perlu diketahui nanti kaitan dengan korupsi pun juga sama kan gitu. Bukan berarti nek ra konangan ora dicekel KPK bukan berarti terus mesti ora korupsi ora dosa. Ya sama saja bisa jadi dia dan KPK koncoan atau tersandra kan sehingga dia tidak diekspos kan gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Berarti juga dia melakukan dosa besar kan gitu. Jadi ini pembelajarannya buat kita. Kalau kita belajar ini untuk apa toh? Bukan untuk menghukumi orang-orang lain, tapi ini pembelajaran buat kita. Kita jangan melakukan itu. Nah, terus kalaupun kita dapati orang melakukannya, maka hukumannya dalam Islam jelas. Lah gitu saja. Bahkan nanti kaitan dengan dosa yang sembunyi itu biasanya zina. Zina terang-terangan kan yo. Sampai hamil kan yo ketoke durung enek neng Indonesia, maksudnya terjadi secara terang-terangan gitu lah, kecuali jelas biasanya karo iki kok akhirnya hamil menurut kan udah ketahuan mesti karo iki kan gitu, atau kumpul kebo. Nah misalnya seperti itu, nggak nikah dulu, nggak pakai apa namanya siri dulu atau yang lain sebagainya, misalnya hamil itu paling ketahuan kan belakangan. Kalau seperti itu bagaimana? Kita juga nggak akan hukumi lah, kecuali kalau memang dia tidak ketahuan kita nggak hukumi, kecuali kalau ada yang tahu oh dia zina ketahuan misalnya seperti itu, ada saksinya baru dihukum. Kalau nggak ketahuan nggak dihukum, urusanmu dewe-dewe, urusan masing-masing. Wah yang penting suka sama suka lah ya urusanmu, dosa kan sih nanggung jenengan kan ngono ae. Jadi kita nggak harus apakah ketika syariat Islam itu berjalan kita harus ngeceki omah-omah iki dienggo zina apa ora, kan yo rene kaitane. Kan gitu. Atau minuman keras apa namanya diminum atau enggak ada kaitannya kan gitu. Syariat Islam itu berjalan ya ketika ada yang ketahuan nyuri potong tangan, ketahuan zina dirajam atau dicambuk bagi yang belum pernah nikah kan gitu. Itu saja. Paham gitu sampai sini ya? Begitu pula nanti ketika kita lihat film-film sejarah. Film-film sejarah entah itu sejarahnya Nabi Muhammad atau nanti para sahabat Umar, kan ada film-film yang berepisode-episode gitu itu. Pimpinan Umar atau nanti khilafah atau nanti kaitan dengan dinasti-dinasti yang Islam itu ketika terjadi kesalahan itu tidak langsung dihukum, biar ketahuan dulu ada indikasi dia, maka diperhatikan kalau terjadi konangan baru dihukum seperti itu, tidak langsung. Jadi dalam Islam kesalahan orang lain itu bukan untuk dicari. Jadi kesalahan dalam Islam itu untuk diperbaiki. Kalau kita lihat hadisnya kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia diingkari. Fa illam yasati fa bilisanihi fa illam yasati fa biqalbi, kan gitu. Kalau lihat kemungkaran baru diperbaiki. Kemungkaran itu dosa besar harus potong tangan. Kalau enggak lihat piye? Enggak lihat ya urusannya dewi-dewi.
Karena orang Islam itu diajari untuk takut sama Allah, takut dengan hukum-hukum Allah ini, takut dengan syariat, kan gitu. Meskipun itu nggak ketahuan, bukan berarti hukuman itu tidak ditegakkan. Hukuman bisa jadi ditegakkan di dunia, bisa jadi ditegakkan di akhirat. Ini yang perlu difahami. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Yang lain? Sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan. Dosa besar selanjutnya, sumpah palsu. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, dia yang pakai sumpah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan ngomong dengan mereka dan tidak akan melihat mereka di hari kiamat, dan tidak pula akan disucikan dosanya, disucikan dari kesalahan. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini kaitan, saya baca dulu keterangan bawahnya. Al-Wahidi rahimahullah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yang bersengketa dalam sebidang tanah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si tergugat bermaksud akan bersumpah, lalu Allah turunkan ayat ini. Maka si tergugat membatalkan niatnya dan kemudian mengakui hak si penggugat. Jadi ini kaitan dengan sengketa tanah. Sengketa tanah kalau ada yang gugat berarti bisa jadi dia yang benar, bisa jadi dia yang salah, kan gitu. Nah biasanya yang tergugat itu sumpah itu mengaku, kan gitu. Al-yamin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang menuduh, yang menggugat itu harus pakai bukti, adapun yang tertuduh itu harus pakai sumpah, kan gitu. Kalau kita nuduh seseorang harus ada bukti, ora gorwaton nuduh, kowe njiko menangku to, lha di buktine. Aku ora duwe njiko iku ngendi, misale le ya. Atau begitu pula kalau misalnya tertuduh, lah aku ora tenan kok, lha iki yo nggonanku, saya bersumpah ini punya aku, lah gitu. Ini sengketa tanah juga seperti itu. Ini kaitan dengan sengketa tanah atau apapun. Makanya harus jelas, kalau pakai sumpah itu pakai namanya Allah. Kalau itu bohong, nah ini balasannya berat. Allah nggak bicara dengan dia, Allah nggak melihat dia, begitu pula nggak dapat pahala sedikit pun, bahkan tidak disucikan dari dosanya, maksudnya jelas masuk ke dalam neraka, dan mereka dapat azab yang pedih. Berat banget ini. Kenapa kok sumpah itu di sini disebutkan sumpah mereka menukar janji dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit itu apa? Harga yang sedikit itu dunia. Sumpah ki nggonaku, padahal aslinya duduk misalnya. Lah iya wis kon itu kuwi tok, padahal ki akhir ya ditinggal. Itu dunia, dengan dunia. Jadi sumpah-sumpah dengan yang cuman dapat dunia itu sumpahnya akan menyemberatkan siksaan untuk dia. Makanya jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Nah, sumpah-sumpah ini biasanya digunakan untuk mengambil hak orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Dan ini pun yang
namanya, kaitan dengan sumpah banyak, masih beberapa halaman. Ya, hal yang viral kemarin misalnya di Raja Ampat nikel misalnya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu kan karena apa namanya, izinnya dari atasan. Dari atasan. Kenapa kok atasan berani ngasih seperti itu? Lambien aku kan ya modal untuk jadi seperti ini, modal saya harus mengeluarkan sekian. Lah untuk mengembalikan modal ya saya harus dapat ini. Saya harus dapat bagian saham di sini. Ini gitu. Nah, berarti belum lagi nanti yang ngurusi itu dengan berdalih apapun juga, wah itu jauh dari Raja Ampat misalnya. Atau izinnya udah dari sono Kak. Lah surat izinnya mana? Ada di pusat. Golek ana-ana dhewe ya ruwet. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selain itu kaitan dengan pejabat, kaitan dengan presiden, menteri, DPR, semuanya itu kan ketika dilantik pakai sumpah kan gitu. Sumpah jabatan gitu ya. Pakai sumpah jabatan. Ya sumpah-sumpah ini jangan digunakan untuk ngambil hak orang lain yang bukan hak kita. Kalau itu digunakan berarti sumpah ini digunakan untuk kejelekan. Kalau digunakan untuk kejelekan yang sedikit dunia, cuman dapat dunia, maka ini tadi Allah nggak lihat dia, Allah nggak ngajak ngomong dia, Allah nggak akan mensucikan dirinya dari dosa, pasti akan dapat adab yang pedih. Jadi sumpah palsu itu seperti itu. Paham ya sampai sini? Contohnya banyak kaitan dengan ini. Begitu pula nanti dikaitan dengan pertanahan misalnya. Ini kaitan kan contohnya di sini sebidang tanah kan gitu. Sebidang tanah nanti ada surat sertifikat misalnya. Kalau zaman sekarang ya model sertifikat di atas sertifikat atau sertifikat double atau sertifikat dengan berbagai alasannya hilang terus digandakan kan gitu kan. Akhirnya juga ada dua. Setelah itu titel DW rusak. Nah, yang satu aku untuk sertifikat, lah aku yang duwe lah gitu. Nah, sing bener yang mana? Nah, ini yang perlu yang perlu diperbaiki adalah yaitu tadi. Kenapa terjadi sampai ada dua sertifikat? Kalau sampai ada dua sertifikat berarti yang main mafia tanah atau orang yang tahu punya kenalan di sana. Nah, kalau terjadi seperti itu nanti di sidang, baruku ya pasti pakai sumpah-sumpah dan seterusnya. Jadi ini kaitan dengan sumpah palsu itu seperti itu. Kita harus hati-hati. Nah, belum lagi ini udah 7 turunan udah tinggal di sini, BPKB ya ada di rumah, tahu-tahu digusur. Itu sering terjadi. Banyak cerita kaitan dengan ini. Bahkan suratnya ada tapi kita digusur dengan alasan ada proyek dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang terjadi seperti ini sebenarnya dalam Islam sudah dibahas. Jangan mudah-mudah bersumpah. Kalau mudah-mudah bersumpah ya udah neraka jelas masuk di sana dia. Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man khalafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati abiha malum ri'in muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun." Barang siapa bersumpah untuk suatu sumpah sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya itu, maka dengan tujuan untuk mengambil sebagian harta orang muslim yang lain, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah murka dengan dirinya. Jadi sumpah untuk mengambil hak orang lain yaitu bisa jadi terjadi di dunia. Apapun itu, ngambil hak di sini bisa tanah, bisa
mobil, bisa kendaraan atau apapun dengan sumpah pengen ngambil hak orang lain, ketahuilah bahwa nanti di hari kiamat pasti Allah marah dengan dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari As-Sa'bi. Ya. Al-As'as berkata, ayat ini demi Allah diturunkan berkenaan denganku. Dahulu antara aku dengan seorang laki-laki Yahudi ada sengketa tanah. Orang Muslim dengan orang Yahudi. Tanah itu milikku, tetapi Yahudi mengingkarinya. Aku mengajukan perkara itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya, apakah kamu memiliki bukti? Jawabannya tidak, jawabku. Lalu beliau memerintahkan si Yahudi itu bersumpah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, terus jika dia bersumpah, ia boleh pergi membawa hartaku? Nah, kan orang Yahudi kan agak sumpah ngapusi aja, terserah kan gitu. Apakah setelah dia sumpah lantas dia bisa membawa hartaku? Maka Allah pun menurunkan ini. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, yakni ayat ini, yakni dengan harta benda duniawi yang sedikit yang menjadikannya rela bersumpah palsu, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, yakni pahala. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, yakni dengan kata-kata yang menggembirakan, dan tidak akan melihat mereka, yaitu pandangan yang menyenangkan mereka. Pandangan rahmat itu gak mungkin. Dan tidak akan mensucikan mereka, artinya tidak akan menambahkan kebaikan mereka pun, tidak akan memuji mereka. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ini terjadi pada Al-As'as tadi, sahabat Nabi Al-Ash'af. Dia tanahnya diaku sama orang Yahudi, terus didatangkan kepada Nabi. Meskipun itu tanahnya, dia nggak punya bukti. Nah, kalau zaman sekarang nggak punya sertifikat, mungkin kan ini nanti kaitannya dengan tanah warisan atau tanah yang udah, misalnya yang terjadi di Indonesia, tanah sebelum merdeka wong-wong wis ning kuno misalnya. Kan ada tuh sampai 7 turunan sampai zaman sekarang. Nah, setelah itu belum punya sertifikat misalnya seperti itu. Itu kan nggak punya bukti juga. Terus ada orang ngaku-ngaku itu. Nah, apalagi nanti pakai alasan apa? PSN apa itu? Program proyek strategis nasional misalnya, akhirnya terus digusur misalnya seperti itu. Dia pakai sumpah, dia di backingi sama pemerintah. Ngono ku ya masuk di sini. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu berat. Allah nggak akan ngomong dengan dia dengan omongan yang lembut, tidak akan melihat dia dengan pandangan yang menyejukkan. Jadi seperti itu. Bahkan akan masuk ke dalam neraka kan gitu. Makanya yang terjadi di Rempang atau yang lain sebagainya itu didukung oleh para ulama. Ulama dukung semuanya. Orang-orang rakyat-rakyat lemah itu memang harus didukung. Itu sebenarnya juga didukung oleh undang-undang Indonesia. Cuman pemerintah yang menganggap PSN dan lain sebagainya itu, dia bikin undang-undang lagi untuk mengalahkan rakyatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal yang seperti inilah yang nanti menyebabkan seseorang akan masuk ke dalam neraka. Ini biasanya pakai sumpah palsu. Nah, sumpah palsunya di mana? Meskipun nanti kaitan dengan ini, bisa jadi orang nganggo sumpah, ya aku pemimpin nih misalnya. Nah, kalau pemimpin kan sing ACC aku kabeh lah misalnya.
Itu nggak pakai sumpah, tapi sumpahnya sebelumnya itulah yang nanti menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan. Mungkin kaitannya dan orang lain. Iya. Kan banyak masyarakat itu kadang-kadang hanya sebagai sumpah, sekedar apa ya, dan ngomong. Iya. Tapi tidak ada niatan untuk merugikan. Katakanlah mungkin contohnya tapi ibaratnya biasa. Jadi orang baca untuk meyakinkan orang lain, bukan untuk merugikan. Nah, itu sering dengan bahasa yang latah dengan sunnah itu. Nah itu apakah pertanggungjawabannya itu pada Allah atau hanya sampai sebatas mereka itu bahasa yang apa ya, masalah umum gitu. Ya, makanya nanti kaitan dengan sumpah ini pun juga biasa dilakukan oleh orang Arab. Orang Arab itu juga biasa menggunakan sumpah-sumpah yang spontanitas ini. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau tidak ingin mengambil hak orang lain, sebenarnya sama. Kalau memang itu jujur, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu bohong, maka itulah yang nanti dimasuk di sini sumpah tapi palsu. Itu kan masuknya di sini. Bisa dipahami ya? Ya, selain itu, ketika seseorang pakai sumpah itu harus hati-hati. Itu pembelajaran buat kita, jangan mudah-mudah bersumpah. Jangan pakai nama Allah kalau memang itu bohong, kalau memang itu pengen ngambil hak orang lain. Kalau kamu jujur, silahkan sumpah. Tapi terkadang orang nggak pakai sumpah, nggak percaya kan gitu. Ya kalau seperti itu bagaimana? Kalau memang jujur ya silahkan. Tapi gini, kalau orang biasa jujur dia nggak pakai sumpah ya dipercaya kok. Gitu saja. Iya itu boleh. Itu kan mungkin tidak sumpah demi Allah kan tidak boleh. Ya. Itu bagaimana bahasa sumpah yang? Ya sama saja sebenarnya. Hukumnya kaitan dengan sumpah itu sebenarnya sama saja, meskipun ini nggak ada kaitan ngambil hak orang lain, semua masuk di sini. Ya tergantung omongan itu tadi jujur atau tidak, itu aja selesai. Kan sumpah itu biasanya apa? Selain untuk ngambil hak orang lain, coba. Ya contohnya seperti aku lewat dulu. Nah iya nggak apa-apa, boleh. Untuk meyakinkan orang lain boleh, yang penting jujur. Kalau itu jujur, benar, fakta, silahkan. Nah, kalau mereka jujur apa juga pertanggungjawabannya pada Allah, karena mungkin mereka jangan demi Allah. Ya iya no, pasti. Kalau dia bohong, pakai sumpah lagi, ya udah berarti bohongnya wis dosa, tambah pakai sumpah, pakai nama Allah, double dosanya gitu loh. Paham gitu sampai sini ya? Ya, meskipun itu tidak untuk mengambil hak orang lain. Wah, kayaknya aku ketemu jenengan lewat begini. Masa aku ora ngerti, sumpah ngono jane. Ya bisa jadi. Nah, untuk memantapkan, enggak apa-apa. Kalau memang itu jujur, boleh saja. Tapi kalau bohong, nah itu yang enggak diperbolehkan. Paham nggih? Ya, monggo silakan. Nggih. Nggih. Nah, tadi kita jumpai itu adanya sumpah pocong. Itu benar Islam boleh atau enggak itu? Sah atau enggak gitu? Ya kembali lagi itu jujur atau tidak selesai. Caranya bagaimana monggo. Ya sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu sih. Sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu. Cuman gini, nanti kan juga ada istilah li'an. Apa itu li'an? Suami istri tahu suaminya lihat istrinya selingkuh.
Kalau seperti itu kan tinggal li'an saja selesai cerai, terjadi cerai nggak akan kembali lagi kan gitu. Nanti dibuka surat surat An-Nur. Apa itu li'an? Yaitu tadi demi Allah dia melakukan ngomongan itu pakai sumpah 4 kali. Nanti sumpah yang kelima, demi Allah bila mana saya bohong maka laknat akan turun pada saya. Kan mirip seperti itu Don. Begitu pula sumpah pocong dan lain sebagainya itu mirip seperti itu. Cuman gitu aja, berarti mati langsung misalnya seperti itu, langsung tinggal ngubur kan gitu kan katanya, istilahnya kan seperti itu. Wallah alam, misalnya sumpah pocong kabarane sing mati terus ngopo? Ini nggak ada kaitan, pasti ada yang salah nih. Enek sesuatu sing siji ngomong A, sing siji ngomong B, mesti enek sing bohong di situ. Mesti ada yang ngapusi, tapi bukan berarti terus mesti sing salah langsung mati ning kono, kan nggak mesti seperti itu juga. Takdiri dong mati mbak apa salah ya ngopo kan ngono. Cuman seperti itu saja. Nanti setelah li'an dari pihak laki ngomong gitu, kan nanti pihak perempuan juga harus ngomong yang sama. Demi Allah aku nggak melakukan itu. Demi Allah aku nggak melakukan itu. Dan 4 kali. Yang kelima, kalau saya bohong maka laknat akan turun pada saya, kan gitu. Setelah itu kan cerai selesai. Itu li'an, saling melaknat, saling tuduh dan saling melaknat. Jadi seperti itu. Atau nanti ada istilah yang lain mubahalah. Apa itu mubahalah? Nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal zalimin. Kan gitu dalam surat Ali Imran. Kan ada mubahalah. Demi Allah, nek wong ngene maka gini. Yuk kita mubahalah bareng aja, bareng bawa keluarga kita. Kan gitu ayatnya memang seperti itu. Dua belah pihak bahwa dia datang plus keluarganya saling melaknat. Seperti itu, setelah itu selesai. Bisa jadi salah satunya langsung kena adab atau langsung intinya tidak dikehendaki, misalnya seperti itu, ya udah ngeten nggih. Cuman seperti itu aja. Kalau kita lihat apakah hanya Indonesia saja atau ada? Iya, kalau itu hanya di Indonesia saja, untuk nakut-nakutin saja. Itu untuk nakut-nakutin saja, sehingga wong nek arep ngono kuwi ya wedi tenan kan, biasanya wong wedi mati kan ngono. Cuman itu saja. Untuk meyakinkan saja. Nah, kan cuman seperti itu aja. Apakah boleh seperti itu? Lah ya monggo kalau kesepakatannya seperti itu. Kan tergantung kesepakatan. Yang penting tidak ada yang didolimi, kan selesai. Cuma seperti itu aja. Makanya kita harus hati-hati. Kaitan dengan ngomong harus hati-hati. Kaitan dengan ngambil hak orang lain itu jangan sampai terjadi. Karena ini nanti urusannya panjang. Ora go ning donya. Ning donya wong lemah itu bisa jadi kalah. Tapi di akhirat dibali. Jadi ini yang perlu difahami. Jadi jangan cuman untuk mengejar hal yang sedikit tadi diganti sumpah, cuman diganti dengan yang sedikit. Sedikit itu apa tahu dunia. Kenapa kalau dunia itu sedikit? Karena dunia itu fana. Sebanyak apapun yang kita miliki di dunia, semua itu fana dan akan kita tinggalkan. Makanya dikatakan itu sedikit. Menjual agamanya pakai sumpah dan diganti dengan agama lain, atau diganti dengan dunia, atau pengen dapat dunia saja, itu berarti hal yang sedikit. Bisa dipahami? Nggih, Pak. Nggih, monggo. Sumpah-sumpah seperti itu adalah peristiwa orang kena santet, ya kan? Iya. Nah, itu kalau orang kena santet sebenarnya nggak perlu sumpah. Jadi kenapa kalau seseorang bisa kena santet? Saya yakin dia zikirnya kurang, selesai. Jadi dia nggak dekat dengan Allah sehingga santet bisa masuk. Tapi perlu diketahui bahwa Nabi pun juga pernah kena santet gitu loh. Jangan anggap bahwa diri kita mesti nggak pernah kena santet. Nabi pernah kena santet.
Kalau nggak percaya silahkan nanti belajar tafsir surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu ada 11 ayat. Maksudnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu 11. Untuk apa toh itu? Karena Nabi pernah kena santet. Pernah dengar cerita ini ya? Belum? Bisa saja. Jadi Nabi itu pernah kena santet, kena guna-guna atau tenung. Apa jadi? Intinya seperti itu. Kena tenung. Nabi sekelas Nabi itu, Nabi juga zikir. Tapi bisa jadi ya minta tolongnya sama setan atau jin yang lebih kuat, yang kuat bener kan gitu, tetap bisa. Seperti itu. Jadi perlu diketahui ya hal yang seperti itu berarti mungkin ada kesalahan pada diri kita. Kita pas lagi lengah atau lalai dari zikrullah atau yang lain sebagainya. Nah, gitu. Begitu pula nanti kaitan dengan tukang ruqyah. Tahu tukang ruqyah? Tukang ruqyah itu pun juga dia harus membentengi dirinya dan bahkan keluarganya. Kan bisa jadi tukang ruqyahnya kuat, dia zikirnya kuat. Kalau keluarganya nggak kuat, setannya pindahnya ke keluarganya. Jadi seperti itu bisa terjadi gitu loh. Na'udzubillah min syarri dzalik. Cukup? Silakan. Mubahalah, nggih. Apakah mubahalah itu lebih dahsyat daripada semua yang lain? Karena kalau kita lihat di televisi itu sering ada ustaz yang mengatakan mubahalah. Iya, sebenarnya sama saja kok itu. Cuman bahkan kalau mubahalah itu nggak cuman untuk dirinya, untuk keluarganya kabeh. Jadi jadi yang datang dirinya, misalnya saya, keluarga kita, keturunan kita, semua datang di situ. Pihak lawan pun juga sama. Terus saling mubahalah. Jadi tidak hanya satu orang ya? Tidak cuma satu orang. Jadi kaitan dengan mubahalah itu dalam surat Ali Imran sepertinya. Jadi di dalam surat Ali Imran itu ada kaitan dengan mubahalah ini. Ayatnya berapa? Nabtahil gitu ayatnya. Surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Barang siapa yang membantahmu tentang kisah ini, betul, tentang kisah ini yang datang dengan ilmu, tentang kisah Nabi Isa, setelah datangnya ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami, begitu pula anak-anak kamu, istri kami dan istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Jadi memang kalau mubahalah itu nggak cuma untuk diri sendiri, untuk sampai anak cucu kita, sampai istri kita, intinya keluarga besar kita datang, pihak lawan juga sama seperti itu, terus mubahalah. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa jadi dikatakan lebih dahsyat dibandingkan cuma sekedar sumpah saja. Kalau li'an itu kan cuman saling laknat suami dan istri toh. Kalau mubahalah itu lebih dari itu. Nah, selain itu kalau sudah kaitan dengan li'an ya. Kalau sudah li'an itu udah pasti cerai dan nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali karena udah ada saling melaknat tadi. Udah tidak percaya lagi. Jadi pihak yang salah atau pihak yang benar itu nggak mungkin akan kembali lagi. Makanya akan terjadi li'an tadi. Bisa dipaham sampai sini? Barangkali yang lain? Sampai kadang juga pakai istilah
sumpah ya, akan Sebenarnya 11-12 kaitan dengan itu. padahal kalau akhirnya dia ingkar Oke, itu masuk golongan ya, orang munafik. ya Betul. gitu sih. Oke, sama. Sebenarnya sama. 11-12 kaitan dengan ini. Janji atau nanti bersumpah sebenarnya sama. 11-12. Jadi gitu. Bisa dipaham? Terus kalau misalnya terjadi ada orang tidak ingin ngomong dengan seseorang, itu sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Karena juta orang lain sesama muslim, jutaan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau terjadi kesalahan seperti itu, nah, sampai misalnya tidak omongan sampai bertahun-tahun, yaitu segera diperbaiki. Jadi kalaupun sebelumnya pakai sumpah, ya berarti harus kafarah sumpahnya. Cuma gitu aja. Mutus silaturahim itu kan juga, mutus silaturahim juga dosa besar kan gitu, juga termasuk dosa besar. Pernah saya sampaikan ya? Nah iya sama. Jadi hal-hal yang seperti itu ya harus kita hindari. Kesalahan kita ya kesalahan kita. Ya intinya gini aja, kita mau pihak yang menang atau pihak yang salah, yang penting kita usaha untuk baik dengan keluarga kita, udah selesai. Karena terkadang bisa jadi jutaan itu enggak dengan tetangganya saja, sampai dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan ibunya, atau dengan bapaknya, bisa jadi sampai terjadi seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Piye-piye aku ya bapakmu, piye-piye ya aku ya ibumu, aku ya dulurmu, nah gitu. Untuk dirahasiakan. Katakanlah ini rahasianya. Oh coba ke Bogor, jadi udah mau terus berkelas. Itu kan juga tidak saja tapi masyarakat kita itu yang sebetulnya. Ya, jadi memang kita harus hati-hati. Jadi kalau memang tidak perlu disampaikan, nggak perlu. Jadi ketika ada berita, kalau memang ada manfaatnya untuk disampaikan, silahkan sampaikan. Kalau enggak, jangan ngapain gitu. Jadi kita harus mengukur kaitan dengan manfaat atau tidak, pahala atau tidak, gitu. Manfaat untuk akhirat ada enggak? Kalau enggak, ngapain? Atau misalnya sebaliknya, saya pun juga sama. Misalnya saya di sini ngasih contoh kan terkadang ya fakta itu terjadi. Tapi ya yang penting saya tidak ngomong yang melakukan siapa, kan gitu aja. Ini sebagai contoh, seperti itu boleh gitu loh. Untuk pembelajaran supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, nah itu harus disampaikan. Kalau memang ya terkadang sosok ya nyinggung, banyak muridku anyel karaku karena tersinggung ya bisa jadi. Yang sebelumnya baik dengan saya tahu-tahu diblokir ya bisa jadi. Yang biasanya sebelumnya selalu datang seneng, tapi ketika saya omongan aku jadi orang pengen nyinggung, tapi dia tersinggung setelah itu nggak ikut kajian, ya banyak seperti itu. Nah, ya bagaimana ya, namanya manusia itu pasti ada sisi lemah dia. Nah, lebih-lebih kalau saya kajiannya kajian kitab seperti ini, maksudnya kita bahas dari A sampai Z semua, ora dijah-jah sing penak tok ngono kuwi. Itu pasti ada yang nyinggung semua apapun itu. Ada yang tersinggung. Aku nerangke Quran tafsir mesti enek tersinggung, nerangke hadis mesti enek tersinggung. Nerangke dosa besar ngene iki ya mesti enek tersinggung ben karemu. Takono, ngono. Nah, betul, justru harus tersinggung sehingga dia harus memperbaiki, harus berubah kan gitu. Nah, setelah itu kok akhirnya dia jodak saya ya urusanmu, yang penting saya pengennya memperbaiki. Nah, kembali lagi, memang tidak semua omongan orang itu ya harus kita baperi, maksudnya harus dibawa perasaan, enggak ya. Kalau memang kita salah ya segera balik gitu aja kan selesai, segera tobat kan selesai ya. Bukan malah sing ngomong mau sing kita jodak, enggak, jangan. Jadi seperti itu, jangan ya. Saya pun ketika mendapati ada jamaah yang akhirnya seperti itu, kalau ketemu saya tetap baik sama dia, udah nggak apa-apa, udah saya nggak pengen nyinggung siapapun, nah selesai.
Kalau memang kita udah baik-baik saja, saya ngomong seperti apapun insya Allah baik. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Cukup? Ya, saya kira cukup. Insya Allah masih panjang kaitan dengan sumpah palsu. Insya Allah kaitan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.